Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Utri Kumboyono yang akan membahas tentang sejarah, budaya, pelaku sejarah, tempat-tempat sejarah Tosan Aceh. Dan untuk perjumpaan kita kali ini atau video kita kali ini, kita akan membahas tentang Simbah Wonotirto seperti permintaan atau request dari sedulur kita yang bernama Muhammad Fahmi, ya, sedulur kita Muhammad Fahmi yang request atau meminta atau ingin tahu di mana makam mertua dari Simbah Sunan Geseng atau Mbah Cokrojoyo ya. Dari mertua Simbah Sunan Geseng sendiri bernama Kyai Wonotirto, yang mungkin kita dulu pernah ada request yang mengatakan di mana lah. Kita waktu itu belum menelusuri secara detail di mana tempatnya ya. Yang kita tahu mungkin di sekitar makam Sunan Geseng ya. Ternyata itu agak jauh sedikit ke selatan, tepatnya di Desa Giri, Kecamatan Setang. Itu ada suatu makam, ya seperti makam keluarga, makam sederhana. Itulah Simbah Wonotirto dimakamkan. Dan untuk sejarahnya sendiri, ya tidak jauh beda lah dari seperti yang kita bahas dulu tentang Simbah Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Karena apa? Karena Ki Wonotirto atau Kyai Wonotirto sendiri kan selalu mendampingi dakwah atau syiar Islam Sunan Geseng di wilayah Gerabak sini atau di sekitaran Gerabak sini. Dan untuk bukti-buktinya sendiri, apabila kita berkunjung ke makam Sunan Geseng, di sana di sebelah timur makam itu ada suatu watu atau batu gajah kalau orang menyebutnya. Di situ, di tempat itu tempat untuk diskusi atau ya sekedar ngobrol bersama. Waktu itu kan di Desa Tirto belum dibangun masjid ya. Nah, di situ Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng selalu diskusi atau berbincang dengan Kyai Wonotirto. Dan dengan kedekatan itu pada akhirnya Sunan Geseng dianggap seperti anak sendiri oleh Kyai Wonotirto, dan untuk mendekatkan atau biar lebih dekat lalu dinikahkan dengan putri beliau Simbah Wonotirto atau Kyai Wonotirto. Dan untuk makam sendiri kita membahas tentang makam ya. Makamnya Simbah Wonotirto berada di Desa Giri Jembangan atau Desa Giri, Kecamatan Setang. Di situ kita mungkin tidak mengira kalau itu makam seorang ulama besar ya, karena makam juga sangat sederhana sekali, tidak dibangun seperti makam-makam kiai-kiai atau kiai besar yang lain. Seperti inilah lokasi atau penampakan lokasi dari makam Simbah Wonotirto di tengah kampung, tengah sana. Ya, memang beliaunya sendiri juga dulu berpesan kalau makamnya dengan dibuat bagus atau dibuat sederhana saja seperti makam-makam pada umumnya. Ya cuman seperti ini. Nah, kampung di bawah atau sekitar situ juga banyak makam-makam ya, mungkin masih ada garis keturunan atau ada ikatan saudara ya. Jauh. Kalau kita lihat satu apa ya titiknya. Ya. Makam Wonotirto ya. Bukan itu sederhana.
Kalau ya mungkin kalau kita tidak beli atau belum tahu ya kira makam-makam biasa ya, umum lah. Tapi ternyata tempat inilah para anak cucu beliau dari Desa Tirto sering mengunjungi, apalagi pas awal-awalan bulan Ramadan ya, mereka pada datang ke sini untuk ziarah makam leluhur mereka, yaitu Mbah Wonokerto ya, atau Kyai Wonokerto. Lihat dari lokasinya kan kita juga jelas nggak tahu kalau ini makam Kyai besar lah zaman. Ya mungkin kalau untuk cerita ya seperti tadi, tidak jauh beda seperti yang kita ceritakan tahun yang lalu tentang Simbah Sunan Geseng atau Kiai atau Ki Cokrojoyo, karena ya Mbah Wonotirto sendiri atau cikal bakalnya orang Tirto yang sekarang menjadi makam Sunan Geseng itu kan desanya Desa Tirto ya, jadi cikal bakalnya orang situ, orang Tirto sendiri itu kan Mbah Wonotirto itu kan ceritanya juga nggak jauh beda seperti Mbah Cokrojoyo, karena beliau juga yang mendampingi Mbah Cokrojoyo atau Sunan Geseng untuk siar agama Islam di daerah Grabak ini. Ya, kiranya cukup sekian dulu video singkat kita kali ini ya. Yang penting kita walaupun lama sekali sudah mewujudkan atau requestnya dari Dulur Ki Udir Kumboyono yang bernama Muhammad Fahmi itu tentang di mana makam Mbah Wonotirto atau mertuanya dari Ki Cokrojoyo atau ya mungkin kalau ada sedulur-sedulur Kumboyono yang lebih detail mengenai sejarah kisah dari Simbah Kyai Wonotirto, silahkan untuk coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu berbagi ilmu tentang sejarah, tentang kisah dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Dengan berbagi ilmu atau berbagi sejarah, kita semua jadi saling belajar, saling mengerti bagaimana kisah dan sejarah sebenarnya dari tokoh-tokoh yang telah meninggal dan tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita tersebut, biar nanti anak cucu kita bisa tahu bagaimana sejarah leluhur-leluhur kita terdahulu. Kiranya cukup sekian dulu video singkat kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada yang kurang, dan kami mohon untuk selalu menambahi atau membenarkan apabila ada yang salah di kolom komentar. Sekian dulu video singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.